kita akan membuatkan sebuah tutorial atau pembahasan tentang beberapa rumus Excel untuk tes admin kantor ya. Jadi di sini ada beberapa kriteria untuk tes admin kantor. Jadi tahapan di sini teman-teman bisa coba. Ya, tahapan yang pertama teman-teman itu kalau tes admin kantor itu harus bisa membuat sebuah kolom. Kolom itu seperti apa? Kolom itu kalau dalam Excel itu seperti ini ya. Kolom-kolom kita membuatnya itu dengan cara memblok setiap selnya seperti ini, klik kanan, format cell, habis itu kita buat kolomnya. Nah, di sini ada yang namanya border. Nah, teman-teman bisa klik seperti ini. Ini namanya untuk pembatasan ya. Nah, di sini ini namanya kolom. Jadi teman-teman harus bisa merapikan ini. Kolom-kolom ini harus bisa dirapikan, ukurannya seperti apa, tinggal digeser-geser seperti ini. Itu yang pertama, teman-teman wajib tahu ya, untuk tes admin kantor seperti ini harus tahu. Yang kedua adalah rumus lower. Lower ini untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Jadi kalau di sini ada huruf besar, ini akan kita jadikan huruf kecil semua. Salah satu contoh kita seperti ini, sama dengan lower. Nah, di sini ada tulisan nih, lower. Habis itu dalam kurung kan, klik saja yang atas. Yang ini yang mau kita hurufkan menjadi kecil semua, tutup kurung, enter. Seperti ini jadinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah proper. Proper itu merubah awalan kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Jadi seperti ini. Kalau di sini ada huruf besar semua, nanti di awalnya saja yang huruf besar, di belakangnya huruf kecil. Jadi kita coba saja. Sama dengan proper. Nah, seperti ini, proper. Ini dalam tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Di depannya huruf besar semua, di terakhirnya huruf kecil. Untuk berikutnya, rumus Excel yang keempat yaitu upper. Upper itu merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Ini kan huruf kecil nih, kita huruf menjadi besar semua. Sama dengan teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Kalau sudah biasa pasti enak. Atau simpan rumus ini supaya tidak cari-cari lagi. Ini rumus paten nih teman-teman. Biasanya daripada kita merubah satu persatu, mending dengan cara ini, oper langsung huruf besar semua. Oke, selanjutnya yang keempat adalah pemberian nomor. Jadi kalau kita sudah pintar membuat kolom, sekarang adalah pemberian nomor. Pemberian nomor ini ada beberapa cara. Salah satu contoh, 1, 2, ini secara manual ya. Tapi kalau secara otomatis tinggal sama dengan atas tambah 1. Seperti ini. Nanti kita tinggal tarik. Nah, ini pemberian nomor. Ini tutorial sederhana ya. Kalau buat teman-teman yang sudah biasa menggunakan Excel tentunya tidak asing seperti ini. Tetapi ada beberapa yang belum paham. Berikutnya untuk rumus Excel yang berikutnya adalah konta. Konta di sini rumus Excel apa? Rumus Excel untuk menghitung berapa jumlah dalam satu kolom. Jadi kolom di sini ini nggak keisi semua ya, ada bolongnya di sini. Ini untuk pengecekan ya. Jadi ada berapa nilai yang sudah terisi. Nah, kita salah satu contoh sama dengan sini kan ada 10 nih. Ini nggak sampai 10 nih, hanya beberapa biji aja nih. Sama dengan konta. Nah, di sini teman-teman bisa lihat konta. Nah, habis itu dalam kurung ini kita blok yang kita mau hitung, kita blok semua, tutup kurung, enter. Di sini ada 7. Berarti ada 7 poin yang terisi, sedangkan yang bolong-bolong ini ada 3. Kita lihat di sebelahnya kembali seperti ini. Itu fungsi konta. Untuk berikutnya fungsi sum. Sum ini adalah untuk penjumlahan. Jadi teman-teman kalau sudah membuat sebuah daftar nilai, otomatis ada penjumlahan. Tinggal kita sum. Nah, habis itu seperti ini. Ya, di blok, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini untuk sumnya. Berikutnya, rumus berikutnya adalah tentang F-rank. F-rank ini untuk nilai rata-rata. Jadi teman-teman kalau biasanya penilaian itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi F-rank-nya berapa? Nah, tinggal gini aja, nilai rata-ratanya. F-rank. Ini rumus-rumus Excel sederhana ya. Nanti ada yang rumus Excel yang lebih sulit. Nah, ini untuk F-rank, untuk rata-ratanya. Ini rumus-rumus dasar untuk tes admin ya. Teman-teman wajib tahu yang seperti ini. Berikutnya adalah kontif. Kontif di sini, kontif itu apa ya? Kontif di sini kita bisa lihat. Kontif di sini untuk menghitung berapa laki-laki, berapa wanita. Nggak mungkin dong kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, begitu nggak kan? Kita harus menggunakan rumus kontif. Kontif di sini kita bisa, ini sudah ada rumusnya, sudah saya contohkan. Jadi teman-teman tinggal klik seperti ini. Sama dengan kontif. Nah, ini kontif
habis itu kita blok, habis itu apa namanya, titik koma. Nah, titik koma, teman-teman tinggal lihat di sini ya. Kalau di sini ada koma berarti koma, kalau pakai titik koma titik koma. Habis itu kriterianya kita pakai titik 2. Nah, kutip 2, habis itu kriterianya kita mau hitung di situ laki-laki ya, berarti L. Kutip, habis itu tutup, enter. Nah, di sini laki-lakinya ada 6. Kita bisa lihat di sini 6. Habis itu wanitanya tinggal kita copy aja ini. Copy, paste di bawah. Paste. Nah, di sini kita tinggal rubah nih. Laki-lakinya jadi W. W ya. Nah, perhatikan ini kan kita main copy nih. Copy pasti bergeser nih. Kita klik saja di sini. Nah, ini kan bergeser nih warna birunya. Berarti kita naikkan ke atas. Hati-hati ya kalau dengan cara seperti itu, enter. Ada 6, 10 orang. Oke, udah cukup jelas ya untuk kontif. Untuk berikutnya kita ngomongin tentang if. Penggunaan if. If itu seperti apa ya? Ini penggunaan if ini sebuah nilai kita kategorikan lulus atau tidak lulus. Nah, caranya seperti ini. Salah satu contoh, ini ada nilai rata-rata, siswa ini ada yang lulus dan tidak lulus. Kalau semuanya nilainya di bawah 80, itu kita kriteriakan nggak lulus ya. Kalau di atas 80 baru lulus. Kita tinggal seperti ini. Sama dengan if, habis itu buka kurung, ya seperti ini. Kita klik yang ini, yang apa, nilai rata-ratanya yang mau kita kondisikan. Kita klik, habis itu lebih kecil dari 80. Nah, itu ada titik koma nih ya, ada titik koma. Kita klik lagi titik koma. Ya, seperti ini. Habis itu kutip. Lebih kecil dari 80 kita tulis tidak lulus. Nah, tanda kutip. Setelah itu pakai titik koma kembali. Nah, seperti ini, titik koma kembali. Selain di bawah 80 berarti di atasnya ya. Kita kategorikan kutip lagi lulus. Nah, seperti ini. Kutip, habis itu tutup kurung, enter. Nah, seperti ini lulus. Jadi kita tinggal tarik lagi nih. Nah, ke bawah. Yang di bawah 80 otomatis tidak lulus seperti ini. Cukup jelas ya untuk penggunaan if, teman-teman. Untuk selanjutnya kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP sudah ada video saya sebelumnya bagaimana cara menampilkan data secara otomatis. Jadi kita ketik di sini, ini warna biru sendiri. Kalau kita ketik 2, nanti data ini yang nomor 2 ini akan terisi secara otomatis. Cara mengisinya seperti apa? Ini kita mau tampilkan nama ini secara otomatis di sini. Kalau kita ketikkan 2, namanya ini. Kita tinggal penggunaan VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP seperti ini. Habis itu kita klik yang ini, yang di kondisi yang kita akan klik ya. Biasanya kita ketik nick atau ketik angka di sini. Kita klik di sini, habis itu titik koma. Kita blok yang mau kita kondisikan ya. Kita blok kan ini nih, yang mau kita tampilkan nih, mulai depan sini. Nah, sampai sini. Nah, tutup. Bisa juga kita mulai depan sini ya. Nah, seperti ini. Habis itu kalau sudah titik koma, kondisinya ini untuk nama itu di kolom berapa? Kolom ke-1, kolom kedua. Ini kolom kedua ya. Habis itu kita masukkan kolom kedua, baru tutup kurung seperti ini. Nah, Wartono ini nomor 2 ya, nomor 2 ini. Nah, untuk berikutnya kita cukup mudah. Berikutnya itu teman-teman jangan lakukan ulang seperti tadi. Semuanya sama dengan VLOOKUP. Di sini kan jadi agak lambat nih ya. VLOOKUP ini, habis itu titik koma, habis itu kita blok lagi seperti ini. Ini kan jadi kerja 2 kali. Habis itu kalau sudah tinggal titik koma, kolom keberapa nih? Jenis kelamin, kolom ketiga, tinggal 3, enter. Nah, seperti ini kan, langsung kolom ketiga kan. Nah, kalau daripada kita ngeklik ulang-ulang begitu, kita tinggal kondisikan nih, tinggal copy paste. Caranya seperti apa? Supaya tidak bergeser, ini rumusnya yang J2 W84 ini kita blok. Habis itu teman-teman tinggal F4 ya. Nah, ini ada rumus dolar. Habis itu yang B5 ini H14 F4. Nah, ada rumus dolar. Ini supaya tidak bergeser ya, tinggal enter. Ini tidak akan bergeser kalau kita tiba-tiba klik kanan, copy, kita pastekan di sini, tidak akan bergeser, paste. Nah, ini laki-laki semua kan. Nah, untuk matematikanya di kolom keberapa? Kalau tadi di sini kolom ketiga, ini kita tinggal merubah ini aja. Kolom keempat. Habis itu di sini tinggal kolom kelima. Nah, di sini tinggal kolom ke
6. Nah, di sini tinggal kolom ke 7. Ya kan? Ini kan kolom ke 7 nih. 1 2 3 4 5 6 7 tuh. 78,33. Seperti itu. Kalau ini kita rubah seumpamanya nomor 5, dia akan berubah secara otomatis nomor 5. Ini Susilowati. Oke, cukup jelas ya penggunaan VLOOKUP. Jadi cukup mudah seperti itu. VLOOKUP itu untuk memanggil sebuah data. Untuk berikutnya kita menggunakan rumus tambahan. Bukan rumus tambahan, ini hanya sebagai media bahwasanya kita kalau tes admin kita harus paham yang seperti ini. Yang pertama adalah penggunaan filter. Filter yang ini ya. Kita filter itu untuk apa? Untuk memfilter semuanya, kita mau menunjukkan laki-lakinya saja, tidak wanitanya tidak kita tunjukkan. Salah satu contoh, kita blok dulu. Kita blok data yang mau kita filter, habis itu teman-teman tinggal klik saja filter. Dia akan ada data seperti ini. Ada apa? Kayak panah-panah ini. Kita tinggal klik saja nih semuanya di sini, klik. Nah, di sini ada kan select all laki-laki wanita. Kita klik semua, kita matiin, habis itu kita mau laki-laki saja. Baru oke. Nah, ini yang tampil hanya laki-laki. Nah, teman-teman tinggal kalau mau ngeprint yang laki-laki doang tinggal pakai cara seperti ini. Habis itu kalau kita mau yang wanita, tinggal klik wanita. Oke, wanita doang ya. Oh, karena di sini ada apa namanya? Ini ada kliknya ini. Ini harus dicopot dulu wanita. Ya wanita baru oke. Nah, kalau semuanya teman-teman bingung ini kok bisa begini. Ini kita matikan dulu, baru kita pakai yang atasnya ini. Nah, atasnya sini. Atau yang ini nih. Karena di sini ada jarak space. Nah, jarak space yang bagusnya itu yang sininya. Filter. Nah, begini. Habis itu kita klik sini wanita. Oke, tuh seperti ini. Oke, cukup jelas ya bagaimana penggunaan filter. Berikutnya kita akan menggunakan sort. Penggunaan sort itu seperti apa? Sort itu untuk mengurutkan. Jadi kalau semuanya nilainya ini mau tak urutkan nih bahasa Indonesia mulai yang tertinggi ke rendah, atau nilai rata-rata yang dari rendah ke tinggi seperti itu. Kita tinggal cukup memblok datanya. Habis itu klik sort yang ini, data, habis itu sort. Nah, teman-teman di kolom berapa yang mau kita urutkan? Salah satu contoh kita mau urutkan nama. Kita mau urutkan nama ya, berdasarkan abjad. Kita tinggal ini kolom ke bawah, kolom kedua. Kolom kedua itu di C. Di C, ini biarkan value. Nah, ini dari Z ke A. Ini kan huruf nih. Nah, dari Z ke A atau dari A ke Z seperti ini. Kita oke. Nah, dia akan ngurut nih namanya. Kalau seumpamanya, oh aku nggak mau yang ini nih, aku mau ngurutkan yang ini nilai rata-ratanya. Ya teman-teman tinggal sort lagi aja. Habis itu kita ke H, ini ya, ke H ya. H. Habis itu ini tetap biarkan. Nah ini small tuh kecil ke besar, ini besar ke kecil. Semuanya dari nilai terbesar ya. Kita klik saja nilai yang terbesar ke yang kecil. Oke. Nah teman-teman bisa lihat nih nilai tertingginya. Habis itu semakin lama semakin ke bawah. Cukup jelas ya bagaimana penggunaan filter dan sort. Berikutnya, untuk bonus berikutnya adalah pembuatan sebuah grafik. Jadi teman-teman, kalau di sebuah perusahaan itu pasti membuat sebuah grafik ya. Grafik itu apa namanya, untuk menunjukkan sebuah nilai. Nilai itu ada peningkatan atau tidak, atau mana yang lebih besar dalam bentuk grafik. Nah, ini teman-teman wajib bisa nih, datanya semuanya kita sudah punya data di sini, ada nama, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan nilai rata-rata. Kita tinggal blok saja nih data yang kita buat grafik, tinggal blok seperti ini. Habis itu teman-teman klik home. Home di sini ada nggak? Oh, berarti di sini di insert. Di insert ya, di insert. Habis itu di sini. Ini adalah grafik, teman-teman mau pilih yang grafik seperti apa? Salah satu grafik yang kolom seperti ini. Ini saya contohkan ya. Nah, di sini habis diklik teman-teman akan muncul nih namanya ini, habis itu nilainya. Nah, ini nilai seriesnya itu nilai ini. Kalau seumpamanya kita mau nampilkan di sini, cukup mudah. Semuanya saya delete dulu ya. Kita ngebloknya jangan kayak gini. Kita ngebloknya mulai atas. Ngebloknya mulai nama seperti ini. Kita blok mulai atas, habis itu baru ke insert, baru kita ke sini, klik. Nah, daftar nilai. Wah, di sini daftar nilai ternyata muncul ya. Daftar nilai muncul, harusnya kolomnya ini daftar nilainya nggak ada. Nanti kita buat seperti ini. Kalau teman-teman masih bingung, ininya daftar nilainya ini ditiadakan. Nah, seperti ini, delete. Nah, habis itu di namanya ini kita kembalikan. Kita taruh di sini. Sini.
Nah, supaya enak nanti dilihat. Ini saya berikan contoh ya, kita blok seperti ini. Habis itu yang ini juga sama, kita taruh ke bawah. Jadi harus urut di bawah ya. Nah, baru kita blok seperti ini. Kita blok seperti ini, baru insert kolom. Nah, di sini matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nilai rata-rata. Cukup jelas ya. Jadi kalau seumpamanya grafiknya supaya bagus, kita harus benahi dulu datanya. Oke sobatku, bagaimana? Cukup mudah untuk rumus-rumus Excel untuk tes admin. Siapkah untuk tes admin di perkantoran? Kalau teman-teman masih bingung dengan rumus-rumus yang saya sajikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video saya selanjutnya tentang Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih.